merasa tidak dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah tentang kepemimpinannya dalam keluarga suaminya. Ini kesalahan. Sebagaimana suami akan dimintai pertanggungjawaban, perempuan juga akan dimintai pertanggungjawaban. Istri juga. Kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah penanggung jawab dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. War rajulu ra'in fi ahlihi. Suami adalah pemimpin di keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan ditanya oleh Allah tentang anak buahnya, tentang keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan wanita, seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya, artinya penanggung jawab. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia juga akan ditanya oleh Allah tentang pertanggungjawabannya. Di sini ternyata dua-duanya dimintai pertanggungjawaban, suami maupun istri. Justru saya katakan masalah rumah tangga, masalah anak-anak yang paling banyak pertanggungjawaban adalah istri. Suami keluar cari nafkah, dia jarang ketemu dengan anak-anaknya, dia jarang ketemu dengan pembantunya, dia jarang yang mengatur rumah tangga, ya. Administrasi rumah tangga itu istri yang paling bertanggung jawab. Yang paling mempengaruhi pribadi anak adalah ibunya. Makanya kalau ternyata dia lalai tidak mendidik anaknya, maka bisa jadi pertanggungjawabannya lebih besar daripada suaminya. Karena suami sibuk cari nafkah, dia punya uzur di hadapan Allah. Ya Allah, saya cari nafkah buat istri anak-anak. Istri saya tidak perhatian terhadap anak-anak saya. Maka hati-hati ibu-ibu, jangan sibuk main HP melulu ya. Anak-anak enggak diperhatikan. Kapan makannya? Enggak nyuapin anak-anak yang masih kecil. Kenapa sibuk main HP terus? Ya, kasih makanan, nih makan sendiri nak. Anaknya nama kecil enggak suka makan sendiri. Udah makan yang rajin, biar mandiri, padahal alasannya mau main HP ya. Nanti anaknya nangis-nangis, anaknya dikasih HP juga, sudah sama-sama main HP. Subhanallah. Mana tanggung jawab terhadap anak-anak? Jadi ibu-ibu ini bakalan besar ditanya oleh Allah tentang anak-anak. Anak-anak dicek bagaimana, sudah murojaah, sudah enggak? Hafalan Qur'annya bagaimana? Pelajaran sekolahnya bagaimana? Ibu-ibu yang paling banyak di rumah. Ayah nanti pulang, suami pulang, ketemu anak-anak, oke lah nasihat. Tapi yang paling lama banyak di rumah ibu-ibu. Maka saya katakan ibu-ibu, ayah juga pulang dalam kondisi sangat lelah, sudah capek, diletihkan dengan pekerjaan, diletihkan dengan kemacetan, ya. Maka jangan disangka bahwasanya hanya suami saja yang diminta pertanggungjawaban, istri juga dimintai pertanggungjawaban. Sampai jam berapa? Enggak, kita sholat duhur di mana? Di belakang. 7, kesalahan 7, tidak memberikan perhatian untuk mendidik anak-anak dengan pendidikan Islam yang murni dan bersih dari penyimpangan dan ajaran-ajaran yang datang dari luar Islam, dari musuh-musuh umat ini. Saya rasa ibu-ibu tidak demikian ya. Di antaranya adalah sikap lalai seperti membelikan pakaian yang memiliki gambar makhluk hidup atau tulisan-tulisan yang keji atau tanda salib, juga seperti melaksanakan ulang tahun, mengajarkan musik kepada anak dan sebagainya. Dan di sisi lain ibu tidak pernah menyuruh anaknya sholat di masjid, menghafal Al-Quran, tidak menumbuhkan semangat membela Islam. Padahal Rasulullah SAW bersabda, dan seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Jadi anak-anak itu harus kita ajari, harus kita doktrin. Ya. Perhatikan hafalan Qurannya, suruh sholat di masjid kita bangunkan. Ya. Sebagian ulama dahulu ibunya ngantar anaknya ke masjid, ditungguin sholat subuh berjamaah, kemudian dijemput lagi untuk pulang ke rumah. Ya. Ini perhatian seorang terhadap anaknya. Ya. Diajari anaknya, ya. Didoktrin anaknya supaya bisa mengenal Islam dengan baik. Jangan cuek terhadap anak-anak. Suruh setoran Al-Quran. Gimana hafalan Quranmu nak? Coba dengarkan kepada ibu. Ibunya dengerin. Dan jangan ajari anak-anak dengan perkara-perkara yang haram. Ya. Dia ajarin main musik, dia ajarin pakai baju-baju yang enggak benar, ya, dan lain halnya. Karena ibu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nomor 8, tidak perhatian dalam menjalankan pekerjaan rumah tangga, seperti membersihkan rumah, mencuci dan memasak. Malas mencuci, malas membersihkan rumah, malas nyapu-nyapu,
malas masak. Juga tidak perhatian terhadap hak suami, tidak berdandan, tidak bersolek, tidak mempersiapkan diri untuk bertemu dengan suami. Ini kesalahan fatal ya. Seorang istri tidak mempersiapkan dirinya untuk menyambut apa? Suami. Saya sering sampaikan dalam pengajian. Ibu-ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suami-suami ibu itu kerja di luar. Di luar dia lihat macam-macam. Banyak bunga bertebaran ya. Banyak yang indah-indah di sana. Banyak pelangi di luar ya. Kemudian dia kerja di kantor. Teman-teman kantornya juga ibu-ibu yang cantik-cantik. Tidak ada wanita kerja di kantor kecuali setelah bersolek. Mana ada perempuan baru bangun tidur langsung pergi ke kantor? Enggak ada. Dia pasti bersolek di hadapan cermin mungkin setengah jam bersolek. Untuk bertemu dengan suami ibu yang kerja di teman kantornya. Dia bersolek buat siapa? Buat suami ibu. Ini teman kerja suami ibu ini bersolek setengah jam. Baju yang seksi, pakai parfum, bersolek untuk siapa? Untuk suami ibu. Kemudian ketemu di kantor. Suami ibu lihat bunga yang harum seperti itu. Dari pagi suami ibu sudah pikiran macam-macam. Tergoda atau macam-macam. Namanya lelaki. Ya, namanya lelaki, lihat yang cantik pasti dia suka. Kemudian sampai sore. Pulang dari kantor, pulang ke rumah, ibu-ibu ternyata penampilannya amburadul. Ya. Tidak ada kecantikan, tidak ada solekan, badan bau, belum sikat gigi ya. Belepotan keringat, belepotan macam-macam. Kasihan ya. Kasihan suami ibu ya. Oleh karenanya seorang istri hendaknya berhias untuk suaminya. Perhatikan tubuhnya, perhatikan penampilannya, perhatikan berat badannya ya. Perhatikan semuanya demi apa? Suami. Tentunya dengan akhlak yang mulia ya. Dengan akhlak yang mulia. Jadi jangan lupa berhias, bersolek untuk apa? Suami.